Halo teman-teman, kali ini kita akan coba bahas tentang eh, Java sebagai backend sebuah web apps. Di mana di sini saya punya tim, di mana tim saya membuat bagian front end dan saya bagian back end menggunakan Java dengan sistem WebSocket dengan library Javelin. Lalu, kita akan lebih fokus dalam pembuatan back-end-nya, teman-teman. Nah, di sini sebelum kita langsung masuk ke kode yang cukup kompleks, saya akan menjelaskan sederhana tentang, struktur, kelas yang ada pada, eee, aplikasi back-end ini tadi, yaitu aplikasi Chat MVP. Nah, di sini kita punya beberapa kelas, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 kelas. Di mana kelas utama kita itu kita beri nama backend chat system. Di mana nanti dia akan membuat sebuah objek dari kelas-kelas yang mewarisi dari kelas message. Jadi nanti message itu sendiri memiliki dua kepribadian tambahan, di mana yang satu sebagai text message, yang satu sebagai sistem message. Lalu kita juga akan punya kelas yang namanya filter service, yang nanti kita gunakan untuk ngefilter teks maupun chat yang tidak kita inginkan, seperti contoh bahasa kasar dan lain sebagainya. Lalu kita nanti juga ada kelas log services, di mana sebenarnya log service ini saya gunakan untuk saat masa development ataupun saat mencari bug. Dan yang terakhir kita punya chat payload, di mana ini kita akan membuat sebuah chat yang atau kita akan membuat sebuah objek yang mudah di-manage. Maka dari itu, kita membuat sebuah kelas dengan nama chat payload, di mana pada chat payload itu juga sudah ada getter dan setternya, teman-teman. Selain itu, kita juga nanti ada beberapa konstruktor seperti pada bagian filter service, itu dia memiliki konstruktor. Selain itu juga ada beberapa bagian memiliki atribut yang hanya dapat diakses menggunakan getter dan setter. Lalu kita juga nanti sedikit bahas tentang I/O juga, input output, di mana untuk backend ini akan memiliki dependensi sebuah file .env atau eh, key rahasia yang dapat kita masukkan ke dalam aplikasi. Sebagai contoh tadi bahasa kasar yang ingin kita atur itu ditulis pada file .env. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke bentuk codingnya. Nah, di sini eh, saya ada bagian front end dan back end. Ini adalah kelas utamanya, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, kita perlu file dengan nama .env. Di sini sudah ada fungsi yang gunanya untuk membaca teks ataupun variabel yang kita tulis pada file .env. Nah, saat ini yang dibutuhkan adalah dua variabel, yaitu variabel yang memegang atau menghandle front end yang dapat mengakses back end kita, dan juga kata-kata yang akan kita sensor. Seperti itu, teman-teman. Lalu selain kita fungsi untuk load.env, kita punya Javelin di sini, di mana fungsinya untuk menjalankan eh, backend yang kita inginkan, dan juga di sini kita masukkan rules atau siapa saja sih front end yang dapat mengakses service ini. Lalu kita jalankan thread di sini untuk
mengecek apakah ada keyword exit. Namun sebenarnya untuk bagian sini itu saya gunakan untuk masa development sebelumnya, teman-teman. Lalu lanjut di bagian app.ws, di mana di sini adalah fungsi yang akan terpanggil saat klien itu connect, saat klien mengirim pesan atau on message, dan saat klien offline. Sederhananya teman-teman, saat dia connect, maka klien itu akan dicek apakah sumbernya berasal dari domain-domain yang kita masukkan. Lalu di sini saat sudah terkoneksi, maka klien bisa langsung melakukan pengiriman pesan. Bisa private, broadcast, maupun grup. Karena pada chat MVP ini kita memiliki 3 fitur ya tipis-tipis seperti WhatsApp, dapat mengirim one on one, dapat broadcast, dan juga dapat mengirim teks ataupun pesan ke dalam grup. Lalu juga di sini akan otomatis terpanggil saat user menutup browser ataupun lama tidak aktif, teman-teman. Di sini kita juga ada beberapa fungsi seperti untuk pengiriman one on one, private. Lalu kita juga ada fungsi broadcast untuk pesan satu ke semua, dan juga fungsi untuk mengirim ke dalam grup, teman-teman. Nanti untuk step by step-nya akan saya jelaskan menggunakan diagram mungkin yang akan lebih mudah dipahami. Dan di sini juga ada fungsi handle system action, teman-teman. Dan yang terakhir adalah sebuah fungsi yang mengambil jam saat pesan itu dikirim, saat user itu disconnect maupun connect, teman-teman. Lalu kita lanjut ke bagian kelas abstrak, yang mana ini akan menjadi induk dari kelas system message dan text message. Nah, kita di sini memiliki 2 atribut. Nah, di sini ada satu konstruktor dan beberapa fungsi lainnya. Nah, kelas abstrak ini nanti akan diturunkan kepada sistem message, yang mana akan ada bagian untuk override atau sedikit perubahan, dan juga text message juga. Di sini mengimplementasi dari kelas message. Lalu di sini juga ada chat pilot yang saya katakan tadi. Kita punya chat pilot, beberapa atribut dan getter dan setter. Dan untuk service yang saya katakan tentang filter bahasa kasar ataupun bahasa yang tidak kita inginkan, di sini juga ada. Dan kita menggunakan try catch untuk jika memang pada file .env belum diset ataupun tidak ditemukan, maka akan dibuat secara default yaitu 4 kata kasar ini, teman-teman. Lalu kita juga ada log services, ini digunakan untuk ngelog nantinya. Ini adalah kode yang sudah saya buat. Lalu step by step-nya adalah demikian. Dari front end, dia akan mengirim ke WebSocket. Lalu setelah sudah terkonek dan bisa melakukan pengiriman sesuai sumber domain yang diizinkan, lanjut dia akan melakukan atau memanggil fungsi on message di kelas backchat system. Lalu dia akan mengubah bentuknya dari JSON ke dalam bentuk struktur data yang sudah saya buat. Lalu dari situ dia akan memanggil fungsi yang ada pada kelas filter service, di mana akan ada 2 kemungkinan, return true atau yang artinya ada bahasa kasar, dan return false jika tidak ada bahasa kasar. Jika ada bahasa
kasar, maka akan dikembalikan kepada klien dengan pesan diblokir. Lalu jika false atau bahasa lainnya tidak ada bahasa kasar, maka akan dilanjutkan kepada log services, yaitu menulis write log. Lalu setelah itu lanjut ke tahap pengiriman pesan antar klien. Nah, di sini nomor 9 bisa send private atau bisa broadcast atau maupun kirim ke grup. Setelah didistribusi, maka akan dikembalikan lagi ke front end. Nah, tidak afdol kalau kita tidak langsung coba. Kita bisa langsung coba menggunakan domain ini, teman-teman, chatmvp.abdsalim.com. Teman-teman yang belum punya bisa daftar. Lalu saya akan masukkan datanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, sebelah kiri sudah ada AD1, sebelah kanan sudah AD2. Nah, di sini saya bisa langsung japri AD2. Halo, selamat malam. Di sini juga akan masuk, teman-teman. Dan pun jika broadcast AD2, muncul, teman-teman. Selamat malam AD2. Jadi, untuk fitur broadcast, untuk fitur one on one dan juga grup itu juga bisa. Selamat malam. Selamat malam. Di sini akan muncul anggota 2, teman-teman. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari sistem chat, teman-teman. Teman-teman bisa akses GitHub saya dengan username apradies. Di situ saya sudah upload beberapa untuk front end dan back end. Teman-teman bisa coba pakai. Nah, teman-teman akan ada 2. Satu untuk bagian front end saya sudah buat bersama tim saya. Di sini saya menggunakan Svelte dan Vite. Lalu untuk back end-nya itu menggunakan Java dengan database Supabase, dan front end saya deploy kepada Vercel dan back end ke GCP. Seperti itu. Mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman ingin tahu cara pembuatannya mulai dari nol, dari front end dan back end, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti jika komentar tembus 500 orang, nanti akan saya buat tutorial dari nolnya. Mungkin itu aja, teman-teman. Thank you. See you.